Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para sahabat setia dari program Bible Study Online CK7. Saya berdoa kiranya saudara-saudara sekalian akan semakin dikuatkan dan diberkati dengan bantuan yang kami berikan dalam memahami firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Nah, saya juga ingin mendorong sahabat sekalian, bila program ini telah memberkati saudara secara pribadi dalam pertumbuhan rohani saudara, mari bagikan informasi ini dan ajak saudara-saudara, bahkan kenalan, kerabat, anggota jemaat untuk bisa mengikuti Bible Study Online ini sehingga mereka juga bisa belajar bersama-sama dan bertumbuh untuk kedewasaan rohani. Nah, saudara-saudara, semua kita pasti ingin menjadi orang bijak atau dikenal sebagai orang yang bijaksana. Atau setiap hari kita ingin keputusan-keputusan yang kita ambil atau yang kita buat itu adalah keputusan yang bijaksana yang membuat kita terhindar dari korban-korban atau kerugian-kerugian atau bahkan yang membahayakan hidup kita. Dan ternyata untuk dapat menjadi bijaksana dalam hidup sehari-hari, kita perlu membangun satu relasi, satu hubungan, keintiman dengan hikmat. Nah, ini bukan cuman kata-kata hikmat atau seperangkat ide-ide tentang hikmat, kebijaksanaan, tetapi bertemu dengan pribadi hikmat itu sendiri, yakni Kristus Yesus. Nah, Amsal 8 yang judulnya adalah Wejangan Hikmat, itu berisi nasihat-nasihat tentang kebijaksanaan, sebenarnya lebih condong disebut sebagai sebuah ajakan untuk tanda kutip menikahi hikmat itu atau memiliki keintiman dengan hikmat Tuhan itu sendiri. Nah, mari kita saat ini, saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membangun keintiman kita, penyembahan kita dalam Kristus. Mari kita kuduskan Kristus dalam hati dan pikiran kita lewat pujian dan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, terima kasih untuk hari ini, untuk kebenaran firman-Mu, untuk penyediaan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus, oh, kami berterima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kebenaran. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada
kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus, kami kagum akan Engkau, Yesus. Haleluya, semakin patutnya kami. Ya dalam masyarakat sungguh kami kagum kepadamu. Haleluya, Yesus. Ya dalam mata karalaba ya dalam masyarakat. Ya dalam ya dalam ya dalam ya dalam ya dalam masyarakat. Amin, Yesus. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kerinduan kami untuk kami mengenal Engkau lebih dalam. Mengenal pribadi hikmat itu. Yang membawa dan menuntun kami ke jalan-jalan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat sekalian, seperti tadi lagu yang terakhir ini, sebuah undangan untuk kita mengenal Dia, Kristus. Nah, kata mengenal di dalam bahasa Ibrani itu yada. Kata ini pertama sekali diperkenalkan atau ditemukan di dalam Kejadian pasal yang keempat itu diterjemahkan sebagai bersetubuh. Adam mengenal istrinya dan lahirlah Kain. Jadi mengenal bukan seperti sekedar tahu. Mengenal dengan mengenal atau tahu tentang Allah itu beda. Kita boleh belajar seperangkat aturan. Misalnya dari sebuah perusahaan. Tapi kita belum tentu
mengenal perusahaan itu, kita boleh menguasai seperangkat aturannya. Tetapi kalau itu tidak membawa kita mendekat dan intim dan mungkin punya kesempatan membangun relasi dengan pemilik atau pimpinan perusahaan, apakah kita menghabiskan waktu secara teratur, kita bisa mendapatkan, menangkap nanti apakah itu impiannya, keresahannya, kegelisahannya, ketakutannya, semangatnya, harapannya, cita-citanya. Dan itulah yang kita inginkan. Mengenal itu akan menghasilkan sesuatu. Nah, dalam Amsal pasal yang ke-5 sampai 7, Salomo memperingatkan anak-anaknya, terutama anak-anak laki-laki, untuk tidak tergoda dan tidak tertarik kepada perempuan jalang, perempuan binal yang menghancurkan hidup dan masa depan mereka, serta hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, lalu di pasal yang ke-8 ini, ia ingin meyakinkan anak-anaknya untuk tertarik, untuk intim, untuk ajakan mengenal wanita yang disebut hikmat. Salomo berulang-ulang menekankan bahwa hikmat itu bukanlah satu set atau seperangkat ide-ide, pemikiran, atau kata-kata manis, kata-kata inspiratif, bukan. Tetapi hikmat itu diarahkan kepada sebuah pribadi, oknum. Salomo berulang-ulang mendorong anaknya untuk mengenal, menikahi, kira-kira ya kalau saya bisa pakai kata itu, mengenal, menikmati pribadi hikmat. Karena hikmat itu ternyata memiliki kualitas yang sangat menakjubkan, melampaui kualitas perempuan binal itu. Dalam Amsal Salomo, kita sudah belajar kemarin, hikmat itu adalah personifikasi dari ajaran-ajaran hikmat Salomo, tetapi juga personifikasi dari hikmat Allah itu sendiri. Dalam bahasa Ibrani, kata hikmat atau hokmah itu memiliki gender feminim atau female. Jadi itu sebabnya di dalam Amsal itu kita melihat hikmat itu selalu digambarkan sebagai sosok wanita. Ya, diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai she. Dan ini bahkan kita tahu dalam Amsal 31 dikenal sebagai wanita bijak, a woman of virtue. Nah, woman of virtue ini sebenarnya kalau di dalam terjemahan kita wanita bijak itu kan cenderung kita berpikir cuman oh dia bijaksana, mungkin kata-katanya baik, dia tidak gampang menyakiti orang. Tapi kalau kita lihat gambaran dari Amsal 31, ini adalah seorang wanita yang kuat. Woman of virtue itu termasuk wanita yang sebenarnya ya perkasa, tetapi saya mungkin lebih tepat memakai kata gigih, ulet, rajin, industrious, menghasilkan. Dan ini membawa berkat kepada seisi rumahnya sampai dikatakan suami dan anak-anaknya bangun, bangkit dan mengatakan si perempuan itu sebagai yang berbahagia. Kenapa? Karena kalau kita mendengar ya dan membaca Amsal ini dari ayat pasal 1 sampai 9, kita melihat bahwa pendengar ajaran Salomo ini adalah anak laki-laki muda. Dan ingin membuat mereka itu tertarik kepada pengajaran hikmat, sehingga Salomo memakai terminologi ini dan menggambarkan dia sebagai sosok wanita yang diinginkan oleh seorang laki-laki untuk menjadi istrinya, ya, yaitu wanita bijak, wanita yang berhikmat. Nah, mengapa kita perlu intim mengenal hikmat itu? Ada 5 alasan yang hari ini kita belajar. Bagaimana, kenapa kita perlu mempelajari, mengenal hikmat itu. Pertama, hikmat itu menghasilkan kebenaran dan realita hidup. Mengajarkan kepada kita kebenaran dan realita hidup. Dari ayat 1 sampai 11. Kedua, hikmat itu menghasilkan hidup yang benar, yang berkenan kepada Allah. Ayat 12 sampai dengan ayat 16. Ketiga, hikmat memberikan imbalan kepada pengikutnya. Ayat 17 sampai dengan 21. Keempat, hikmat itu menciptakan harmoni dengan Allah
manusia dan lingkungannya. Itu ayat 22 sampai dengan 31. Yang kelima yang terakhir, hikmat itu memberikan kelimpahan dan kekekalan. Ayat 32 sampai dengan 36. Nah, kita tahu bahwa ini akan sangat banyak sekali, tetapi saya berharap bahwa di dalam 20 menit ke depan kita akan belajar 5 hal ini. Alasan kenapa kita perlu mengenal hikmat. Dan lebih daripada sekedar seperangkat pikiran adalah pribadi dari hikmat itu. Nah, yang pertama dikatakan bahwa hikmat itu mengajarkan kebenaran dan realita hidup. Ini sebuah undangan, diajak, ayo dengar pengajaranku. Tapi di ayat yang ke-6, ia mengatakan, dengarlah, karena aku akan mengatakan hal-hal yang mulia. Nah ini, jadi ini bukan hal-hal yang tercemar, yang sangat rendahan gitu ya. Ini perkataan-perkataan yang hanya bisa kita dengar di ruang-ruang terhormat seperti pembicaraan antar raja atau diplomat. Ya, perkataan yang halus yang dipikirkan, perkataan-perkataan yang berbobot gitu ya, bukan cuma perkataan yang berulang-ulang itu aja, tetapi satu pemikiran, gagasan, perkataan, pernyataan yang sungguh wow, baru satu kalimat kayaknya rasanya berbobot sekali. Nah itu yang namanya kata-kata mulia. Dan akan membuka bibirku tentang hal-hal yang benar. Dan berbicara mengenai kebenaran. Jadi hikmat mengajarkan kita apa yang benar dan yang tidak benar. Pertama ya, kita tahu membedakan yang benar dan tidak benar. Membedakan yang jahat dan yang baik. Tetapi hikmat itu juga menjadi filter, menjadi saringan. Seperti kita melihat dengan kacamata atau menjadi cara pandang kita atau world view kita. Tentang apa yang akan kita dengar, yang kita lihat, yang diajarkan kepada kita. Tentang tatanan dan ciptaan Allah di dalam semesta ini. Semua itu akan disaring oleh hikmat. Jadi kita dewasa ya. Bukan nanti cuma mampu membedakan yang jahat dan yang baik. Yang benar dan yang tidak benar. Tapi saya mau mengajak kita untuk bertumbuh sampai ini. Membedakan yang benar dan yang hampir benar. Itu sebenarnya nanti tujuan kita sebagai sebuah gambaran kedewasaan rohani. Membedakan yang benar dan yang hampir benar. Dan ini bukan bicara cuma sekedar masalah moral. Tetapi juga cara kerja dunia. Tatanan, ciptaan Allah, ekosistem kita. Itu semua juga diajarkan dan kita akan bisa melihat bagaimana kita berinteraksi dengan semua itu. Ayat 13 mengatakan bahwa hikmat itu menuntun kita kepada jalan yang lurus. Hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, hikmat itu menghasilkan hidup yang benar. Hidup yang berkenan kepada Allah. Dari ayat 12 sampai 16, saya sudah tadi singgung di dalam ayat 13 bahwa dia menuntun kita kepada hidup yang takut akan Tuhan. Hikmat akan membuat kita bisa memilah. Bisa bukan cuma membedakan, tapi juga menyortir. Ya, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi hikmat itu memberikan kepada kita kemampuan membedakan, menyortir, memilah. The ability to discern what is right and almost right. Yang benar dan yang hampir benar. Yang berkenan kepada Allah atau yang menjadi kejijian di mata Tuhan. Hikmat memberitahukan apa yang disukai Tuhan. Apa yang dibenci oleh Tuhan. Dalam ayat 13 disebut di sini bahwa yang Tuhan itu membenci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh tipu muslihat. Bahkan sebelumnya kita sudah belajar 6 hal yang dibenci, 7 yang menjadi kejijian, yaitu yang menciptakan perpecahan, yang menghancurkan unity di dalam komunitas rohani atau dalam keluarga. Hikmat menjadikan kita bijaksana seperti raja-raja yang hidup berkeadilan.
hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih setia. Dan inilah hikmat yang Tuhan inginkan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23-24 dikatakan, janganlah kamu bermegah karena kamu memiliki kebijaksanaan atau hikmat semata-mata, kekuatan dan kekayaan. Tapi kalau kamu mau bermegah, bermegahlah karena kamu mengenal dan memahami aku, Yahweh. Jadi saudara lihat, bukan cuma seperangkat peraturan yang kita gumuli, yaitu firman, tetapi firman itu harus menuntun kita kepada pribadinya. Dan dikatakan seperti apa yang Tuhan inginkan. Kebanggaan apa? Kebanggaan mengenal Dia sebagai Allah yang penuh dengan kasih setia, hesed, penuh dengan keadilan, dan penuh dengan kebenaran. Ya, mitzpat dan sedekah. Ini yang kita mesti cari, dan ini ada dalam Kristus, pribadi Allah. Dan inilah yang Allah inginkan untuk kita. Jadi siapa yang intim dan yang bergaul dengan hikmat akan pasti menjadi sahabat intimnya Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita perlu mengejar dan mengenal hikmat itu lebih dalam, supaya kita menjadi intim dengan Tuhan. Yang ketiga, jadi bukan hanya Dia mengajarkan kepada kita kebenaran dan realita hidup, bukan hanya kita didorong untuk mendekat dan semakin hidup berkenan kepada Allah. Yang ketiga, alasan kita mengenal hikmat, karena hikmat itu ternyata memberi juga imbalan kepada orang yang mengikutinya dalam ayat 17-21. Hikmat mengatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku, dalam ayat 17. Kalau kita mendengar statement ini, kelihatannya ini hal yang sama dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 7 ayat 7. Ketuk, cari, minta. Terus menerus. Berarti Tuhan mau mengatakan, barang siapa yang mencari aku akan mendapatkan aku. Apa upah yang kita inginkan dari Tuhan? Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 dikatakan, kalau kamu beriman kepada Tuhan, inilah upahnya. Apa upahnya? Mengenal Dia lebih dalam. Jadi bukan cuma sekedar mendapatkan upah materi, tapi upah mengenal. Karena upah ini akan sampai kepada kekekalan. Upah yang didapat dalam mengenal hikmat itu apa dikatakan dalam ayat 18? Kekayaan, kehormatan, harta yang tetap, dan keadilan. Jadi kita lihat ini adalah kombinasi antara yang material dan yang imaterial. Nah, saudara-saudara, upah bagi pencari hikmat Allah itu adalah mengenal Allah lebih dalam. Upah kita dalam mencari Yesus dan mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya adalah apa? Harta kita menjadi harta yang tidak bisa binasa, tidak bisa rusak, tidak bisa punah, tidak bisa dicuri orang. Jadi kita melihat, carilah dan kumpulkanlah harta yang di surga dikatakan. Itu hikmat, saudara. Jadi kalau kita mengejar hikmat di bumi ini, mengejar Allah, mengejar keintiman kita dengan Allah, kita pasti akan mendapatkan upah yang kekal itu. Hikmat mengajarkan kita kebenaran dan realita hidup. Hikmat mendorong kita untuk hidup berkenan, takut akan Tuhan. Hikmat akan membuat kita mendapatkan imbalan. Tapi yang keempat, bahwa hikmat itu mengajarkan kita untuk memiliki hidup yang harmoni antara Allah, manusia, dan lingkungan kita atau ciptaannya dalam ayat 22-31. Nah, dalam bagian ini hikmat itu bukan sekedar sebuah kebijaksanaan Salomo. Tetapi dikatakan ada satu gambaran profetik tentang hikmat Allah yang kekal, yaitu Kristus. Coba kita lihat ayat 22, ini menarik sekali. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya sebelum perbuatan-perbuatannya dahulu kala. Bahkan ayat 23, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. 24,
Sebelum samudra dalam ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Saudara-saudara, ayat ini mengacu kepada satu pribadi, yaitu oknum Yesus Kristus. Yang ada bersama-sama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus dalam proses penciptaan alam semesta. Seringkali orang mengacu bahwa ini disalahgunakan, kalau ini Yesus kok dia diciptakan. Nah, inilah kemudian ajaran sesat ya yang dikumandangkan oleh Nestorius, lalu mengatakan Allah junior, Yesus itu bukan Allah yang setara dengan Allah Bapa. Dan ini yang dipercaya oleh kaum kelompok dari saksi Yehova dan semuanya yang tidak menganggap kesetaraan Trinitas, oknum Trinitas itu. Karena dikatakan oh dia diciptakan. Tetapi sebenarnya makna ini bukan berarti Yesus diciptakan, walaupun ada dikatakan hikmat itu diciptakan. Tapi sebenarnya ini mengacu kepada Yesus di dalam Wahyu 3:14. Dikatakan dia adalah sumber dari ciptaan Allah. Berarti Yesus bukan diciptakan. Hikmat itu adalah sumber dari segala ciptaan. Dia tidak diciptakan, tapi dia mengatasi semua ciptaan yang ada. Nah, ini pemahaman ini selaras dengan nanti di Kolose pasal yang pertama, di dalam Yohanes pasal yang pertama, baru pemahaman itu matching bahwa dia bukan diciptakan. Karena dikatakan aku sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, dia sudah ada. Kalau Yesus itu bagian ciptaan, dia bukan Tuhan. Dia tidak perlu disembah. Tetapi Yesus di luar dari bagian ciptaan. Nah, kekristenan itu mengajarkan adanya perbedaan antara pencipta dengan ciptaan. New Age justru mengaburkan batasan ini. Bahkan mereka mengatakan satu hari nanti kamu bisa jadi Tuhan. Satu hari nanti kamu bisa jadi Allah. Kamu mampu menciptakan. Kamu diberi kuasa penciptaan. Bapak Ibu, memang betul kita diberikan creative power. Tapi tidak melampaui creative power dari Allah. Artinya begini, apa yang membedakan creative powernya Tuhan dengan creative powernya manusia? Kalau creative powernya manusia itu dari yang ada dibentuk kepada bentuk lain. Itu creative power yang diberikan Allah kepada manusia. Bukan yang dari tidak ada menjadi ada. Tetapi kalau dari Tuhan, creative powernya Tuhan adalah ex nihilo. Dari yang tidak ada. X dari keluar dari yang nihilio, dari yang nihil, yang kosong, yang tidak berbentuk, yang tidak ada. Jadi creative power dari Allah selalu yang dari tidak ada menjadi ada. Sementara manusia makanya bukan disebut sebagai pencipta, tapi lebih tepat istilahnya itu adalah inventor, penemu. Sudah ada di situ. Tuhan suruh kita kelola kok. Bukan cari-cari yang tidak ada jadi ada, enggak. Semua yang kita punya sekarang ini, itu semua dari yang sudah ada. Bukan yang tidak ada sama sekali. Even yang kita pikirkan pun sudah ada. Bukan yang tidak ada. Nah, saudara-saudara, di sini satu konsep yang begitu dalam dan mengingatkan kepada kita bahwa hikmat itu membuat kita mengetahui tatanan ciptaan, urutan penciptaan. Ya, dikatakan dari yang tidak ada, ya, sebelum samudra ada, jadi dari air, dari cahaya dan seterusnya, ini tatanan ciptaan. Hikmat Kristus itu menjadi pengantara kita, menjadi mediator antara kita dengan Allah. Sehingga ketika manusia bisa harmoni lagi. Bagaimana manusia bisa harmoni dengan Allah ketika mereka sudah jatuh dalam dosa? Kristus. Dia juru selamat kita, dia pendamai kita, dia pengantara kita. Kristuslah yang menghubungkan kita. Oleh karena itu ketika ada kumandang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi.
Ini artinya antara kemuliaan yang menjadi milik Allah, doksa itu, kabot, kemuliaan Tuhan, dengan damai sejahtera kepada manusia yang berdosa di bumi ini, sekarang bisa selaras. Dari mana bisa selaras? Karena ada Kristusnya yang datang dari Allah tapi hidup sebagai manusia dan kembali lagi kepada Allah. Itu yang bikin kita bisa punya harmoni, relasi kita dengan Tuhan, dengan kelahiran kembali kita. Jadi hikmat Kristus itu yang menjadi pengantara kita. Satu, dia membuat kita harmoni dengan Allah. Yang kedua, Kristus membuat kita harmoni dengan sesama kita. Karena dikatakan, kasihilah musuh-musuhmu, berdoa buat mereka, berkati mereka. Kamu akan tahu, kamu jadi muridku kalau kamu saling mengasihi. Itulah perintah baru yang kuberikan kepadamu. Perhatikan, Tuhan ingin kita memiliki harmoni. Gak harus setuju dengan semua orang. Kalau mereka tidak kenal Tuhan, kalau mereka menghina Tuhan, kita tidak setuju dengan pendapat mereka. Tapi tetap kita harus mengasihi mereka. Karena dikatakan kalau kamu mengasihi orang yang baik sama kamu, apa faedahnya? Tetapi ketika kamu mengasihi musuhmu, bahkan berdoa memberkati mereka, baru kamu sebagai pengikut Kristus. Jadi Kristus mengajarkan kita harmoni, berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama. Itu sebabnya orang tidak bisa bersyukur kalau dia tidak bisa punya pengampunan. The mother of thank you, it's I forgive. Itu dasarnya. Orang tidak bisa bersyukur kalau dia tidak bisa mengampuni. Nah saudara-saudara, Kristus mengampuni kita, membuat kita bisa berhubungan dengan Allah. Kristus telah mengampuni kita sehingga kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kan doa Yesus, ampunilah kami, ampunilah dosa kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Harmoni dengan Allah, harmoni dengan sesama, dan juga harmoni dengan ciptaannya. Tuhan menginginkan kita menjadi pengelola, bukan eksploitir. Bukan yang menghancurkan semesta kita. Kita dipanggil untuk membina, menguasai atau mengupayakan yang terbaik. Itu sebabnya hikmat Allah itu membuat kita bisa memulihkan apa yang rusak. Baik itu alam, tanah, air, apa saja. Jangan takut. Hikmat Allah itu mampu untuk membuat kita bisa berkelanjutan hidup di bumi ini. Nah saudara-saudara, semua yang kita kerjakan itu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Nah yang terakhir, yang kelima, jadi hikmat itu kita kenal untuk mengajarkan kita akan kebenaran dan realita hidup. Membuat kita berkenan kepada Tuhan, memberikan kita imbalan, kehormatan, kekayaan baik yang material maupun yang imaterial. Membuat kita bisa harmoni dengan Allah, sesama dan juga dengan lingkungan kita. Tetapi yang terakhir, bahwa manfaat faedah kita mengenal hikmat itu adalah bahwa hikmat memberikan kelimpahan dan kekekalan. Ayat 32 sampai dengan 36. Akhir dari bagian wejangan hikmat itu dari ayat 32. Oleh sebab itu, nah ini jadi sebuah kesimpulan kan? Oleh karena itu, rangkumannya. Hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan. Nah saudara-saudara, kata mendengarkan di dalam bahasa Ibrani itu artinya menaruh telinga kita. Dan menaruh pandangan kita. Dan membuat hati kita siap untuk menerima ajaran. Jadi kata mendengar atau syama, mendengar itu ada implikasinya kepada ketaatan. Jadi di dalam bahasa Ibrani itu nggak ada kata taat. Yang ada itu kata dengar. Makanya dikatakan dalam syama Israel, dengarkanlah, O Israel. Ketika kita mengatakan dengarkanlah oh Israel dalam bahasa Ibrani, artinya kamu perhatikan
Taruh telingamu, lihat mata kepada orang yang bicara, dan siapkan hatimu untuk melakukan. Jadi kata syama itu mendengar yang berujung kepada sebuah tindakan. Makanya ketika dia bilang akhirnya, kesimpulannya, dengarkanlah anak-anak. Dengarkanlah perkataanku. Kamu akan menjadi bijak. Perhatikan, pelihara jalan-jalanku. Nah saudara-saudara, dikatakan bahwa kalau kamu mendengarkan berarti kamu akan memperhatikan, mentaati hikmat Allah. Dan itu membuka jalan kepadamu untuk hidup dalam keberkatan. Tetapi sebaliknya ayat 36. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, siapa yang tidak, itu tadi ya, menikahi, mendapatkan, merebut hati si hikmat ini. Apa yang terjadi? Dia merugikan dirinya. Semua orang yang mencintai aku, yang membenci aku, mencintai maut. Jadi kalau kita membenci hikmat, membenci Kristus, berarti kamu sedang memilih untuk mencintai dosa, maut, neraka. Saudara-saudara, mencari dan menemukan serta mentaati hikmat berarti membuka jalan kepada kita untuk hidup dengan relasi kepada Allah lewat kasih karunia-Nya. Ayat 35 mengatakan, karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan kepadanya. Haleluya. Wah, luar biasa. Yesus telah datang kepada kita sebagai hikmat Allah yang kekal. Dia telah bersedia menerima kita. Dan kalau kita saat ini mengambil keputusan untuk mengenal Dia, menerima, mendengarkan, mengikuti Dia, maka janji-janji yang tadi Tuhan sudah berikan kepada kita dalam pasal ini akan kita nikmati sampai pada hidup yang kekal. Bapa di surga, kami bersyukur Yesus yang adalah hikmat Allah telah datang ke dalam hidup kami. Memimpin kami menjadi kepala bagi gerejamu. Biarlah melalui ini kami mendapatkan kemampuan untuk memilah bukan hanya yang baik dan yang jahat, tapi yang benar dan yang hampir benar. Tolong kami untuk hidup senantiasa selaras dengan firman-Mu, dengan hikmat-Mu. Tolong kami untuk mencondongkan hati kami mencintai hikmat, menikahi hikmat itu. Kami menjadi mempelai Kristus. Kami memutuskan untuk mempersiapkan diri kami mempelai hikmat Allah. Kami bersyukur Bapa. Dan biarlah ini mendorong kami semakin hari mencintai firman-Mu untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu pada pelajaran berikutnya. Shalom.